Oke, halo semuanya. Selamat datang di Pathways edisi Teori Bahasa Automata. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai penghilangan rekursif kiri pada CFG atau Context Free Grammar. Nah, ini sebelum masuk ke rekursif, kita ada yang namanya skema penyederhanaan CFG sampai ke GNF. Itu dimulai dari CFG, terus dihilangin produksi empty-nya, lalu produksi unitnya dihilangin, sama dihilangin produksi useless. Baru abis ini diubah ke bentuk Chomsky. Nah, ini ada di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman masih belum paham, bisa lihat video sebelumnya. Nah, baru bisa ke rekursif kiri abis itu. Nah, sebenarnya buat penghilangan rekursif kiri itu cukup sampai yang useless aja. Yang tiga ini aja. Yang empty, penghilangan produksi unit, penghilangan useless, itu bisa langsung ke penghilangan rekursif kiri. Kalau emang ada. Kalau nggak ada ya nggak perlu. Baru setelah dihilangin rekursif kirinya itu bisa lanjut ke diubah ke bentuk Greibach, GNF. Ini bisa pakai matriks atau substitusi. Ini bakal dibahas di video selanjutnya. Oke, lanjut aja mengenai rekursif. Rekursif itu apa sih? Aturan produksi rekursif itu apa sih gitu. Jadi aturan produksi rekursif itu aturan produksi di ruas kanan itu memuat variabel yang sama yang ada pada ruas kiri. Ini contohnya ada A kapital di ruas kiri, terus di ruas kanan itu ada beta A. Jadi A kapital menghasilkan beta A. Nah, ini termasuk ke dalam rekursif karena pada ruas kanan itu memuat variabel yang ada di ruas kiri, yaitu A kapital. Bisa dilihat A kapital ada di ruas kiri, ada juga di ruas kanan yang dihasilkan. Nah, ini tuh contoh dari aturan produksi rekursif kanan. Nah, nilai beta itu bisa berupa variabel atau simbol terminal nih. Bisa dilihat beta itu V union T atau kumpulan simbol variabel dan terminal. Ini contoh rekursif kanan bisa dilihat di sini. Contohnya S kapital menghasilkan D kecil S kapital. Lalu ada B kapital menghasilkan AD B kapital. Nah, contoh rekursif kiri yang seperti ini. Jadi kalau rekursif kiri itu ini misal ada variabel A, dia menghasilkan A beta. Jadi A pada ruas kanan itu ada di barisan atau deret yang paling kiri. Nih, ini kan A-nya paling kiri, betanya sebelah kanan. Nah, ini rekursif kiri. Kalau yang kanan itu variabel A-nya itu di paling kanan letaknya. Bedanya di situ doang. Nah, contoh rekursif kiri itu misal S besar menghasilkan S S besar D kecil. Terus ada B besar menghasilkan B besar A kecil D kecil. Nah, ini contoh dari rekursif kiri. Nah, produksi yang rekursif ini bisa menyebabkan pohon penurunan itu tumbuh terus. Baik itu ke kanan terus kalau rekursif kanan, kalau ke kiri ya pohonnya itu tumbuh ke kiri terus. Nah, itu tuh harus dihilangkan. Makanya di sini kita bakal membahas mengenai penghilangan produksi rekursif kiri. Nah, ini contohnya. Misal ada produksi seperti ini, ada S menghasilkan A kecil, A besar, C kecil. Ini bukan rekursif, karena S di variabel sebelah kiri nggak ada di ruas kanan. Nah, ini ada A menghasilkan A kapital, B kecil, atau bisa juga empty. Nah, ini bisa dibilang ada aturan yang rekursif kiri, yaitu A besar menghasilkan A besar, B kecil. Nah, dari sini, itu pohonnya itu bakal tumbuh terus ke kiri nih, bisa dilihat. Kalau A tuh bisa diturunin jadi AB, AB, AB terus, tanpa henti gitu. Makanya kita perlu menghilangkan sifat rekursif kiri ini nantinya, biar nggak ada looping penurunan. Biar kita bisa mengubahnya itu ke Greibach pada akhirnya nanti, atau GNF. Oke, tahapannya sendiri itu totalnya ada tiga. Nah, yang pertama itu kita misahin dulu aturan produksi yang rekursif kiri dan yang bukan.
Ini misal aturan produksi yang rekursif kiri, ada variabel A, dia bakal menghasilkan aturan yang dihasilkan itu bakal ada A-nya juga. A-nya itu bakal ada di sebelah kiri buat yang ruas kanan. Ini bisa dilihat A menghasilkan A alfa 1 atau A alfa 2 atau sampai A alfa N dan seterusnya. Ini termasuk ke rekursif kiri. Nah, yang bukan rekursif kiri itu yang mana contohnya? Misal ada variabel A, dia menghasilkan B1, beta 1 atau beta 2 atau beta 3 dan seterusnya sampai beta N. Nah, ini bukan rekursif kiri, jadi dipisahin dulu. Jadi yang kalau yang rekursif kiri itu misal di sini nih ada A menghasilkan A alfa 1. Nah, jadi yang abis A-nya ini dimisalin jadi alfa. Kalau ada banyak atau itu tinggal tulis aja ada alfa 1, alfa 2 dan seterusnya sampai banyaknya itu alfa n, tergantung jumlahnya berapa gitu. Nah, kalau yang bukan rekursif kiri itu bakal dimisalin pakai beta nantinya. Ini biar memudahkan kita. Nah, dari persamaan di atas tuh dapat ditentukan ruas kiri yang sama, yaitu ada alfa 1, alfa 2 sampai alfa n, terus ada beta 1, beta 2 sampai beta n. Nah, terus diganti aturan yang produksi rekursif kiri tadi. Jadi seperti ini nih contohnya. Misal tadi kan sebelumnya tuh A menghasilkan A terus ini alfa 1. Nah, A-nya itu diganti sama beta 1. Terus ditambahin Z. Z ini bisa diganti sama variabel apapun. Asal dia itu kapital. Nah, jadi A menghasilkan beta 1 Z dan seterusnya sampai BNZ tergantung banyaknya berapa nanti. Nah, terus dibuat aturan buat Z juga. Nah, Z ini bakal menghasilkan alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa N. Nah, baru selanjutnya Z menghasilkan alfa 1 Z, alfa 2 Z, sampai alfa NZ, dan seterusnya gitu. Nah, pergantian itu dilakukan buat setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Nah, ini kan misalnya A doang. Karena A doang ya dipakai Z doang. Kalau misalnya ada lebih dari satu variabel, misal ada A besar sama B besar, itu kan variabelnya dua. Itu bisa dipakai, misal buat yang A itu Z1, terus buat yang B itu Z2, dan seterusnya, sesuai banyaknya variabel yang menghasilkan rekursif kiri. Gitu. Nah, hasil akhirnya itu berupa aturan produksi pengganti ditambah sama aturan produksi semula yang bukan rekursif kiri. Jadi yang bukan rekursif kiri ditambah sama aturan yang baru gitu. Itu hasil akhirnya. Nah, ini tahapannya, ini kurang lebih sama kayak yang tadi. Oke, kita lanjut ke contoh langsung. Ini contohnya ada CFG, S menghasilkan S besar, A kecil, B kecil, terus A kecil, S besar, C, atau D kecil, D kecil, atau F kecil, F kecil, atau S besar, B kecil, D kecil. Nah, buat langkah pertamanya kan kita misahin dulu nih, mana yang rekursif kiri, mana yang bukan. Nah, di sini bisa kita lihat yang rekursif kiri itu, yang ini, pokoknya yang memuat variabel S ini di sebelah kiri, di ruas kanannya. Ini, ada dua. Nah, di sini udah kita tulis. Jadi ada yang rekursif kiri itu ada dua buat yang S. Nah, di caranya yang tadi bisa kita lihat nih. Ini misalnya ada A kan. Nah, terus ada aturannya yang menghasilkan A terus alfa 1. Nah, ini pada ruas kanannya itu huruf-huruf yang habis A itu bakal dimisalin pakai alfa. Ini misal ada alfa 1, terus ada alfa 2 sampai alfa N dan seterusnya. Nah, di sini sama huruf-huruf yang habis S ini di ruas kanan yang AB sama BD ini itu dimisalin jadi alfa. AB-nya bakal jadi alfa 1. Nah, di sini BD-nya itu bakal jadi alfa 2. Nah, udah, ini buat yang rekursif kiri. Terus kita lanjut yang bukan rekursif. Yang bukan rekursif yang mana? Ya udah, yang selain ini. Yang selain SAB sama SBD ini. Jadi ada ini, ada tiga. Nah, jadi ini buat yang bukan rekursif kiri. Nah, buat yang bukan rekursif kiri,
itu kita ganti jadi beta. Nah, jadi betanya itu ada tiga di sini. Ini beta satu, beta 2, beta 3. Nah, beta satunya ASC, beta 2-nya DD, beta 3-nya FF. Nah, langkah selanjutnya gimana? Nah, langkah selanjutnya kan gini nih. Ini aturan awalnya kan S menghasilkan SAB sama SBD atau SBD. Nah, S-nya itu diganti jadi ini, diganti jadi beta. Baru tinggal ditambahin Z1 gitu. Jadi ini kan betanya ada 3. Jadi aturan S ini bakal jadi 3. Karena jumlah betanya itu 3. Jadi ini S menghasilkan ASC Z1. Yang kedua itu DD Z1 atau FF Z1. Nah selanjutnya kita buat aturan buat Z1. Z1 ini akan menghasilkan apa? Z1 ini bakal menghasilin ini alfa. Alfa 1 sama alfa 2. Jadi ada dua yang dihasilkan sama Z1. Itu AB atau BD. Karena tadi alfanya ada dua kan. AB sama BD. Nah terus lanjut ke aturan Z1 lagi. Ini tinggal ditambahin Z1 di akhirnya. Sama kayak yang atas, cuman ditambahin Z1 doang. Jadi Z1 menghasilkan AB Z1 atau BD Z1. Nah ini bisa kita lihat aturan yang ini tuh udah nggak ada rekursif kirinya. Nah jadi bisa kita tulis aja ke hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu ditulis aja semuanya, yang tiga ini. S menghasilkan AS, ASCZ1, terus Z menghasilkan AB atau BD, Z1 menghasilkan AB, Z1, dan seterusnya. Terus ditulis juga aturan awalnya, yang udah bukan rekursif kiri yang awal. Nah, jadi ini hasil akhirnya, udah digabungin semua. Oke, selanjutnya kita coba ngerjain latihan soal sama-sama. Misal ada aturan CFG seperti ini, kita mau coba ngilangin rekursif kirinya. Nah, pertama kita identifikasi dulu mana yang rekursif kiri, mana yang bukan. Di sini kan ada tiga variabel. Kita identifikasi semua yang rekursif kiri buat setiap variabelnya. Ini misal yang S, yang rekursif kiri ini. Yang S menghasilkan S besar, B besar, A kecil. Nah, itu rekursif kiri. Karena di ruas kanannya, itu yang bagian paling kirinya itu ada S besar. Nah, ini berarti rekursif kiri. Jadi S, B, A. Ini rekursif kiri. Terus apalagi yang rekursif kiri? Yaitu ini. Buat variabel A ada A menghasilkan A kapital lebih kecil. Nah, itu rekursif kiri. Jadi ada A, B. Terus buat yang variabel B, itu yang rekursif kiri ada yang B menghasilkan B, B, A. Nah, itu rekursif kiri juga. Jadi B, B, A. Nah, dari aturan yang rekursif kiri ini, kita misalin alfa buat setiap variabel. Misal dari variabel S dulu. Variabel S itu alfanya, ntar, variabel ini alfanya itu sama dengan BA. Nih, ini kan S menghasilkan S besar, B besar, A kecil. Nah, yang kita misalin sebagai alfa itu ini, yang sehabis S. Ya, yang sehabis S itu ada B besar, A kecil. Itu alfa buat yang S. Lanjut cek buat variabel A. Nah, yang A itu, alfanya itu ada, kita lihat yang habis A ini apa? Yang habis A itu ini, AB. Nah, itu alfa buat yang A. Nah, terus lanjut ngecek ke yang bagian B. Yang B itu alfanya yang mana? Yang habis B, yang bagian ruas kanannya, yaitu BA. Nah, udah. Baru lanjut ke yang bukan rekursif kiri. Yang bukan rekursif kiri itu kita cek.
Ya, pokoknya yang selain yang udah kita tulis yang buat yang rekursif kiri ini. Selain ini ya berarti bukan. Berarti buat yang S itu AB, S menghasilkan AB. Terus ada buat yang A itu menghasilkan SA sama A. Jadi A menghasilkan SA atau A. Terus buat yang B itu SB sama B. SB atau B. Nah, ini bukan rekursif kiri. Nah, ini buat aturan-aturan ini kita misalin jadi beta buat yang ruas kanannya. Ini jadi beta, ini jadi beta, ini jadi beta gitu. Kita mulai dari yang S dulu. Dari yang S. Oke. Yang S itu betanya itu yang ini. Itu ada AB. Nah, lanjut buat yang A. Yang A itu betanya adalah ada dua di sini. Karena di sini pakai atau, berarti dua. Dia ada SA buat B1-nya. B2-nya itu A. Nah, lanjut ke yang B. Ini juga ada dua. Jadi ada beta 1, beta 2. Beta satunya itu SB. Beta 2-nya itu B. Nah, selanjutnya kita langsung ke penggantiannya aja. Karena udah tentuin beta sama alfanya. Lanjut ke penggantian. Ini penggantian. Oke. Nah, tadi seperti yang udah kita bahas tadi. Jadi penggantian itu, nih, kalau lihat di caranya itu, mana? Nah, penggantian itu pakai yang namanya variabel baru. Di sini misal ada Z. Nah, di sini kita pakai aja Z juga. Karena di sini ada 3, S ini bakal pakai Z1, ini bakal pakai Z2, B bakal pakai Z3 gitu. Kita mulai dari yang S. Di aturannya itu adalah beta Z gitu. Buat yang S, betanya kan ada satu doang. Ya, berarti cuma satu aturan yaitu ketulis betanya ini AB, AB, terus kita misalin Z1 kalau buat yang S. Nah, lanjut Z1-nya kita buat aturannya. Nah, aturan dari Z1 ini bakal menghasilkan si alfa. Buat yang S itu alfanya ada satu yaitu BA. Jadi Z akan menghasilkan BA. Z1 menghasilkan BA. Nah, selanjutnya kita lanjut ke aturan Z1. Ini sama kayak yang atas, cuman tinggal ditambah Z1 doang di akhirnya. Nah, ini penggantian rekursif kiri buat yang S. Selanjutnya kita lanjut buat yang A. Ini yang A. Yang A itu betanya ada dua. Ini ada beta 1, ada beta 2. Berarti di sini ada dua buat aturannya. Beta satunya itu ada SA. Jadi SA, sorry, SA Z2. Karena Z1-nya udah buat B. Sebenarnya bebas mau pakai variabel apapun selain Z, asalkan itu huruf kapital gitu. Di sini kita pakai Z aja semua biar seragam. Terus ada lagi aturannya atau karena betanya ada dua, jadi aturannya ada dua buat yang A.
sama ini. Beta yang kedua ada A. Jadi A, Z2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang aturan buat yang Z2-nya. Z2 itu bisa menghasilkan alfa dari si A ini. Nah, kita coba cek alfa dari A itu cuma satu, yaitu AB. Nah, berarti yang dihasilkan dari Z2 yaitu AB aja. Ini sama kayak yang atas, cuman di akhirnya tinggal ditambah Z2. Nah, ini buat yang A. Nah, kita lanjut ke yang B. Yang B itu, betanya ada 2. Berarti aturan buat yang B ini ada 2 juga. Itu ada SB sama B. Jadi ini ada SB. Buat yang B itu kita pakai Z3, teman-teman. Karena Z2 udah buat A, Z1 udah buat S. Oke, seperti ini. Dan juga B, Z3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke aturan buat Z3-nya. Z3 ini bakal menghasilkan alfa-alfa yang dipunyai oleh si B. Nah, alfanya si B itu kita cek, itu cuma satu, yaitu BA. Jadi Z3 menghasilkan BA. Selanjutnya sama kayak yang atas, copy aja. Z3 menghasilkan BA, Z3. Nah, ini udah kita ganti semua buat yang rekursif kirinya. Udah dihilangin semua. Tinggal ditulis aja hasilnya. Hasil akhir. Hasil akhirnya itu tinggal ditaruh aturan yang bukan digabung sama yang udah dihilangin. Nah, yang bukan kan ini. Kita copy. Hasil akhir ini sama ini. Copy. Nah, ini hasil akhirnya jadinya. Yang udah dihilangin rekursif kirinya.